Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ketemu YouTube channel, ketemu lagi dengan Deon Juna. Kali ini akan membahas tentang kisah pasangan suami istri yang tragedi ini terjadi sang istri yang nekat memotong alat kelamin suaminya karena tidak mau diceraikan oleh suaminya. Sebelum lanjut ke pembahasannya, yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, lalu di like dan aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan update video terbaru dari aku. Awal mula dari pertengkaran itu terjadi pada saat awal mulanya si suami ini sering, main aplikasi micet kan, dan bahkan menurut si pelaku, menurut sang istri, si suami ini sering open BO, bahkan selalu mendatangkan atau mengajak teman-temannya untuk datang ke rumah. Dan si istri ini sudah amat sangat sabar dengan kelakuan si suaminya ini, namun si suaminya ini tidak mau berubah. Dan hingga pertengkaran pun terjadi karena si suami istri ini masih tinggal di rumah orang tuanya, si pelaku tinggal di rumah mertuanya. Dan mereka pun karena tinggal di rumah mertuanya, dan si suami pun bahkan tidak mau merubah sikap perilakunya itu. Bahkan hingga berujung pertengkaran dan hampir akan berpisah atau bercerai. Dan si pelaku ini sempat diusir oleh suaminya karena memang memicu pertengkaran itu hingga diusir untuk pulang kampung ke Bali, dan memang si pelaku ini memang berasal dari Bali. Nah, pada saat di perjalanan si pelaku ini sempat berpikir ingin ada terbesit pikiran ingin memotong alat kelamin sensitif dari si suaminya ini. Dan ada keinginan pada saat itu karena si istri atau si pelaku ini masih mencintai atau menyayangi si suaminya, dan alhasil si istri atau si pelaku ini mengajak bertemu si suaminya ini. Padahal pada saat itu sedang bertengkar, namun terbesit niat jahat dari si pelaku karena kesal diceraikan oleh suaminya. Bahkan karena jelas-jelas si suami yang berbuat kesalahan atau berbuat tidak baik kepada si istrinya, karena memang tidak mau menuruti atau tidak mau berubah menjadi lebih baik lagi. Dan pada saat di perjalanan si pelaku atau si istri mengajak bertemu atau janjian kepada si korban atau si suaminya ini. Dan alhasil pada saat ditelepon atau dihubungi, si suaminya itu mengiyakan untuk bertemu atau janjian di sebuah hotel, dan mereka pun bertemu di salah satu hotel pada saat itu, dan mereka pun mulai check-in. Dan pada saat check-in mereka pun memang pada saat itu si pelaku pun bilang ingin melepas kangen dan memang tidak mau berpisah pada suaminya itu. Tapi ada sedikit terbesit sakit hati lagi karena dikecewakan oleh suaminya karena selalu open BO di aplikasi itu. Dan si istrinya itu tiba-tiba pada saat mendekati pagi atau menjelang subuh, tiba-tiba sang istri itu, si pelaku itu mengambil pisau cutter lalu memotong si alat kelamin si suaminya ini pada saat si suaminya ini tertidur pulas. Dan pada saat si suaminya ini terbangun, betapa kagetnya sudah bersimbah darah di kasurnya ini, dan si korban pun berteriak histeris karena memang banyak banget darah di kasurnya itu. Dan pada saat itu si pelaku masih di situ, dan bahkan pada saat itu si pelaku pun langsung berlari keluar ke resepsionis dan meminta pertolongan untuk menolong si suaminya ini. Dia pun memang sadar bahwa si suaminya ini dia yang menyakiti, dia yang melukai, dia yang memotong alat kelaminnya. Dan pada saat itu si suami atau si korban langsung dilarikan ke rumah sakit, dan si pelaku, si istrinya itu langsung diamankan oleh pihak hotel dan dibawa ke kantor polisi. Pada saat memberikan keterangan penjelasan, pada saat di BAP oleh pihak kepolisian, si pelaku ini bilang memang dia sakit hati karena memang dia disakiti oleh suaminya, karena suaminya memang selalu open BO dan selalu buat kesalahan. Karena menurut si pelaku, dia sudah berkorban banyak, dia sudah berpindah agama, yang tadinya dia itu Islam dan sekarang mengikuti
mengikuti agama si suaminya ini. Dan pada saat itu dia ini menerima apa adanya si suami dengan perekonomian yang sangat minim, dia pun sangat menerima sekali, dan dia tidak menuntut lebih kepada suaminya, tapi suaminya tidak bersyukur, malah si suami ini, si korban ini malah bermain wanita lain di luar sana. Dan yang bikin sakit hatinya, dia itu malah yang diceraikan. Dan pada saat itu si istri atau si pelaku ini mengaku menyesal sudah memotong alat kelaminnya atau alat sensitif si suaminya ini, karena memang di luar kontrol dianya. Dan sementara si korban, masih dalam perawatan medis dan setelah menjalani operasi, dan sementara si pelaku atau si istrinya ini dijerat hukuman 5 tahun penjara atas perbuatannya, walaupun dia sudah menyesal dan, menyesali perbuatannya, tapi hukuman tetap berjalan. Meskipun si suami atau si korban sudah memaafkan sang istri si pelaku ini. Memang kalau dalam rumah tangga ini kalau memang tidak kuat iman itu bisa terjadi apapun jika memang kitanya tidak, kuat iman itu tadi. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang memang bisa membuat kerugian atau bertindak kejahatan seperti itu ya. Semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sehat selalu dan panjang umur. Dan terima kasih yang sudah menonton, dan jangan lupa di-like, comment, and subscribe yang belum di-subscribe. Dan terima kasih dan sampai jumpa dan sampai ketemu di video-video selanjutnya, dan hatur nuhun, bye-bye.